Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil resume saya yang berjudulkan tentang aliran pemikiran usul fiqh dan pengaruhnya terhadap pendekatan hukum Islam. Sejarah Islam mencatat bahwa embrio perbedaan pendapat yang akhirnya melahirkan aliran atau mazhab dimulai pada perbedaan umat dalam masalah politik. Dari sinilah kemudian masalahnya berkembang menjadi masalah teologi, hukum, dan kepemimpinan, di mana terdapat antara yang satu dengan yang lainnya. Secara khusus, hal ini kemudian menjadi pengaruh pada munculnya aliran dalam bidang usul fiqh. Seperti contohnya termasuk dalam perbedaan pandangan seperti mazhab Zahiri dalam memposisikan dan memaknai lafaz yang terdapat pada Al-Quran dan juga Sunnah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sajian analisis deskriptif, sehingga dalam kajian-kajian kepustakaan secara umum tulisan ini ialah jenis penelitian kepustakaan atau library research. Maksudnya mengumpulkan data-data yang tersaji pada literatur sebagai sumber aliran-aliran pemahaman hukum Islam. Data literatur penulisan ini penulis melakukan dengan teknik analisis isi konteks yang dinyatakan dengan kata atau kalimat. Tulisan ini menggunakan sumber primer buku seperti Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, lalu Dakwah Islamiyah Indonesia, lalu Syekh Al-Jami Al-Azam, Muhammad At-Takhir Ibnu Ashir, dan Masyakhib Al-Asyariyat. Sejarah munculnya aliran dalam ilmu ushul fiqh. Sejarahnya berawal dari peristiwa wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi. Pada saat itu umat Islam masih kecil dan sedikit jumlahnya. Mereka terdiri dari masyarakat Arab yang mendiami semenanjung Arabik. Terdapat sebuah contoh kasus, yaitu seperti persoalan yang dihadapi ketika itu ialah soal siapakah nanti yang akan menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Sementara itu Al-Quran tidak memberi petunjuk tentang hal itu. Ditambah tidak ada pesan Nabi yang secara langsung menerangkan tentang siapa yang akan menggantikan beliau. Lalu untuk jalan keluar yang ditempuh oleh umat Islam pada waktu itu yaitu melakukan musyawarah antara kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dari kelompok Muhajirin menghendaki khalifah dari kalangan suku Quraisy. Hal ini didasarkan atas kepeloporian mereka dalam tradisi kepemimpinan yang dipegang suku ini, di samping tidak mungkin umat Islam dipimpin oleh dua orang khalifah, karena hal tersebut justru hanya akan melemahkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Musyawarah yang dilakukan yang dilakukan oleh kaum Ansor dan Muhajirin inilah yang menetapkan bahwa Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Ia terpilih sebagai khalifah berdasarkan argumentasi al-amalu minal Quraisy. Dan argumentasi lain memberikan gambaran bahwa Abu Bakar adalah orang yang sering menggantikan kedudukan Rasulullah ketika beliau berhalangan. Komponen aliran-aliran dengan ilmu ushul fiqh ada dua. Yang pertama yaitu akal dan ushul fiqh. Dalam sejarah Islam, masalah ini telah menjadi polemik yang tidak putus-putusnya di kalangan ulama Islam, tidak saja di kalangan ahli kalam dan filosof, tetapi juga telah menjadi perbincangan ulama-ulama ushul fiqh. Kata akal yang telah menjadi bahasa Indonesia
berasal dari bahasa Arab al-aql, yang artinya adalah alat berpikir atau daya pikir untuk mengerti. Harun Nasution menjelaskan bahwa kata akal pada zaman jahiliyah dipakai dalam arti kecerdasan, praktik, atau practical intelligence, yang dalam ilmu psikolog modern disebut dengan kecakapan untuk memecahkan masalah. Lalu oleh karena itu orang-orang yang berakal adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah apabila dia dihadapkan pada suatu problematika. Yang selanjutnya yaitu wahyu dan usul fiqh. Secara kata wahyu, al-wahyu yang tetap dalam bahasa aslinya dapat berarti isyarat, ilham, dan sebagainya. Kalangan teolog mengartikan wahyu sebagai pengetahuan yang didapat seorang pada dirinya sendiri dengan keyakinan yang penuh bahwa pengetahuan itu datang dari Allah SWT, baik melalui perantara ataupun tidak melalui perantara. Jadi wahyu itu merupakan kebenaran yang datang dari Allah SWT disampaikan kepada Rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Macam-macam aliran dan pengaruhnya dalam ilmu sufik. Yang pertama ada aliran mutakallimin. Ulama kalam dalam metode berpikirnya banyak menggunakan kaidah-kaidah. Kemudian ulama sufik menyertakan penelitian dan pembuktian atas kaidah-kaidah dalam pembahasan ilmu ini secara logis, rasional, dan teoritis, menekankan pada pembuktian kaidah terhadap hukum-hukum yang telah diistinbatkan oleh para mujtahid, namun lebih bertumpu pada apa yang dinilai rasional dan terdapat dalilnya. Maka itulah yang disebut sumber pokok syariat Islam. Apakah itu relevan atau tidak relevan dengan masalah furu', itu tidak menjadi masalah. Sebagian besar ulama yang menggunakan pendekatan seperti ini adalah ulama-ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Para ulama aliran ini dalam pembahasannya menggunakan cara-cara yang digunakan dalam ilmu kalam, yakni dalam menetapkan kaidah ditopang dengan alasan-alasan yang kuat, baik nakli maupun akli, tanpa terikat dengan hukum-hukum yang telah ada dalam mazhab manapun sesuai atau tidak sesuainya sesuatu kaidah dengan hukum-hukum tersebut. Tidak menjadi persoalan aliran ini diikuti oleh para ulama dari golongan Mu'tazilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Selanjutnya ada aliran fuqaha. Aliran ini bertitik tolak dari kasus konkret yang muncul atau bertitik tolak dari hukum-hukum furu' yang diterima dari imam-imam mazhab. Mereka mempunyai kaidah-kaidah usul mereka yang disusun berdasarkan hukum furu'. Apabila terdapat pertentangan dengan hukum-hukum furu', maka kaidah itu harus diubah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan hukum mereka. Besarnya perhatian para ulama fuqaha itu terdapat dalam masalah-masalah furu', terlihat dalam dua aspek: teknik perumusan kaidah usul, sistematika penulisan kitab-kitab usul. Selanjutnya ada aliran jamu'u atau aliran gabungan. Aliran usul ini dalam uraiannya berupa untuk mengemukakan pendapat ulama, baik ulama usul mutakallimin maupun usul fuqaha, dengan mengutamakan alasan dan argumentasi masing-masing pendapat. Lalu kemudian mereka menganalisis secara cermat dan objektif tanpa a priori atau memprioritaskan salah satunya pada salah satu. Kemudian di penghujung analisisnya mereka kemudian mengemukakan pendapat mereka sendiri,
lengkap dengan argumentasi dan dalil yang mereka pergunakan. Cara seperti ini misalnya dilakukan oleh Al-Asy'idi, Ibnu Subki, dan Ibnu Humam. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan pada bahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah lahirnya aliran-aliran dalam ushul fiqh dimulai sejak abad kedua Hijriyah, persis pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Muncul dari berkembangnya aliran dalam ushul fiqh ini beranjak dari konflik politik yang berkelanjutan hingga pemahaman teologi dan fikih. Oleh karena itu, khalifah dalam teori ushul fiqh adalah keniscayaan bagi umat Islam dan kaya akan ijtihadiyah. Hal ini dimulai dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq selaku pelanjut estafet kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Masuk ke dalam kelebihan jurnal. Di dalam jurnal ini dari segi pemaparan materi, baik dari ide, gagasan, penjelasan sangat bagus. Penjelasan yang dijelaskan cukup dapat dipahami karena banyak sekali dicantumkan pendapat para ahli ushul fiqh. Untuk kekurangannya sendiri saya rasa sedikit, yaitu seperti mungkin tidak banyak kekurangannya. Ada baiknya dalam penulisan jurnal tersebut disertakan juga dalil-dalil yang bersumber pada kitab-kitab yang berkaitan dengan apa yang sedang dibahas di dalamnya. Mungkin hanya itu review jurnal dari saya sendiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.